Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baiklah anak-anak ibu semua, berjumpa lagi dengan Ibu Ija. Minggu yang lalu kita sudah mempelajari adab terhadap orang tua. Pada pagi hari ini Ibu akan memberikan pelajaran tentang beriman kepada hari akhir. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa kepada Allah. Silahkan ketua kelas pimpin doa. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu pengetahuanku dan berilah aku kefahaman. Pada pagi hari ini, kita akan mempelajari beriman kepada hari akhir. Di sini Ibu akan memberikan tujuan pembelajaran ada 3 macam. Yang pertama, kita akan memahami makna beriman kepada hari akhir. Yang kedua, kita memahami dalil Al-Quran maupun hadis yang terjadinya tentang beriman kepada hari akhir. Dan yang terakhir itu, kita harus bisa menerapkan perilaku yang mencerminkan beriman kepada hari akhir dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum Ibu menjelaskan apa itu pengertian beriman kepada hari akhir, terlebih dahulunya Ibu akan menanyakan kepada anak-anak Ibu semua, apakah ada yang tahu apa itu pengertian beriman kepada hari akhir? Baik, jika tidak ada, Ibu akan menjelaskan pengertian beriman kepada hari akhir. Kiamat menurut bahasa adalah hari kehancuran dunia. Kata ini diserap dari bahasa Arab Yaum al-Qiyamah, yang arti sebenarnya adalah hari kebangkitan umat. Sedangkan hari kiamat, kehancuran semesta beserta isinya, dalam bahasa Arab adalah as-sa'ah. Secara istilah, Yaumul Qiyamah sering diartikan hari kiamat, kehancuran dalam semesta beserta isinya. Yaumul Qiyamah sama halnya dengan Yaum ad-Din, yang arti suatu periode atau masa di mana akan terjadi hari kebangkitan sebuah komunitas umat manusia yang hidup berdasarkan agama Allah atau dinullah. Hari akhir disebut juga dengan hari kiamat, artinya hari kebangkitan. Pada hari kebangkitan ini, semua manusia yang telah meninggal dibangkitkan kembali untuk mempertanggungjawabkan semua amal perbuatannya selama hidup di dunia. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Hajj, surah ke-22 ayat 7, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna as-sa'ata atiyatu la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur. Yang artinya, dan sungguh hari kiamat itu pasti datang. Tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Dalil mengenai tentang hari akhir ini terdapat dalam Quran surah Az-Zalzalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha. Artinya, apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya, dan manusia bertanya, mengapa bumi menjadi begini? Dan selanjutnya itu terdapat dalam Quran surah Al-Qari'ah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma yakunun nasu kal farasil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil mampus. Pada hari itu manusia adalah seperti ane-ane yang bertebaran, dan gunung-gunung adalah seperti bulu yang dihambur-hamburkan.
Masih banyak lagi dalil yang beriman kepada hari akhir. Ini bisa jadi tugas anak-anak semua untuk mencarikan dalil-dalil tentang beriman kepada hari akhir dan untuk menghafalkannya. Sekarang Ibu akan menjelaskan macam-macam alam gaib. Di sini yang pertama macam-macam alam gaib adalah alam barzah. Pengertian alam barzah secara bahasa artinya dinding. Sementara menurut istilah, alam barzah adalah masa yang terletak di antara kematian dan hari kiamat. Kehidupan di alam barzah ini ibarat masa penantian. Yang kedua itu yaumul ba'as. Arti dari yaumul ba'as adalah hari kebangkitan. Kehidupan hari akhir dimulai dengan adanya ba'as, bangkitnya seluruh makhluk dari kubur. Pada saat itu Allah mengembalikan jasad manusia untuk dipersatukan dengan ruh-ruh mereka. Yang ketiga itu yaumul mahsyar. Yaumul mahsyar hari tempat berkumpul. Pada hari kiamat, kelak manusia akan dibangkitkan kembali dari kuburnya. Setelah itu mereka dikumpulkan di suatu tempat untuk menjalani perhitungannya. Amal yang telah dilakukan selama hidup di dunia. Yang selanjutnya yaitu yaumul hisab. Yaumul hisab adalah hari perhitungan. Pada hari tersebut, setiap amal perbuatan manusia dicatat dalam buku atau laporan. Dikatakan bahwa semua orang dapat mengetahui isi laporan tersebut. Walaupun tidak dapat, selanjutnya dari macam-macam alam gaib ini yaitu yaumul mizan. Mizan berarti neraca atau pertimbangan. Amal perbuatan manusia akan diperhitungkan dengan timbangan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Timbangan itu tidak mungkin meleset sedikit pun. Semua amal perbuatan manusia, dari yang terkecil maupun yang terbesar, akan ditimbang. Hasil dari penimbangan itu akan menentukan apakah seseorang akan hidup berbahagia atau sengsara di akhirat. Dan yang terakhir yaitu yaumul jaza. Yaitu manusia akan berakhir pada yaumul jaza atau hari pembalasan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mempersiapkan dua tempat, yakni surga dan neraka bagi manusia sesuai dengan amal perbuatannya selama hidup di dunia. Selanjutnya tanda-tanda hari kiamat. Di sini beberapa menjelaskan tanda-tanda hari kiamat. Yang pertama, turunnya Isa bin Maryam. Dan sesungguhnya Isa itu benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Karena itu, janganlah kamu ragu-ragu akan hari kiamat dan ikutilah aku. Inilah jalan yang lurus. Yang selanjutnya, yang kedua itu ialah keluarnya Imam Mahdi. Di sini yang disebut dengan Imam Mahdi adalah keturunan dari Nabi Muhammad SAW yang akan memimpin Islam dan menyelamatkan dunia. Dan Imam Mahdi juga membawa kedamaian dunia. Tapi dengan kepemimpinan Imam Mahdi ini menunjukkan jika hari kiamat akan segera datang. Yang selanjutnya itu yang ketiga, tanda-tanda hari kiamat ialah munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Tentang tanda datangnya hari kiamat yang berupa Ya'juj dan Ma'juj ini, sebuah sumber menjelaskan Ya'juj dan Ma'juj ada dua macam, yakni yang satu besar sekali dan yang satu lagi kecil. Sekarang bertempat di belakang benteng yang dibangun oleh Raja Islam dan Zulkarnain. Yang jika sudah sampai pada tanda hari kiamat yang ini, Ya'juj dan Ma'juj akan keluar dan meminum air laut Bahiro di negara Tobaria sampai airnya habis. Yang selanjutnya itu terbitnya matahari dari barat. Terbitnya matahari dari arah barat tanda datangnya kiamat kubro dan juga menjadi ayat Allah yang jelas dan menunjukkan habisnya kehidupan dunia. Sebab terbitnya matahari dari barat itu Allah mengingatkan kepada makhluknya dengan ditutupnya pintu taubat dan hancurnya alam semesta dan tidak diterimanya iman.
Dan yang terakhir itu tanda-tanda hari kiamat ialah keluarnya dabbah yang bisa berbicara dengan manusia. Dabbah adalah hewan yang disebut sahab, berkaki 4 dan berbulu, berkepala sapi dan bermata babi, telinganya seperti gajah dan dadanya seperti macan kumbang, badannya seperti macan tutul, dan bawaannya adalah tongkat Nabi Musa AS dan cincin Nabi Sulaiman. Dan yang terakhir itu tanda-tanda kiamat ini ialah keluarnya dabbah yang bisa berbicara dengan manusia. Dapat disimpulkan pada pembelajaran pagi hari ini, kita sebagai orang beriman, orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, betul-betul meyakini bahwasanya hari kiamat itu sudah pasti datang. Karena di dunia ini tidak ada yang tahu kapan datangnya hari kiamat dan kapan terjadinya, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, kita betul-betul mempersiapkan iman kita, bekal kita untuk akhirat. Jadi tugas anak-anak ibu minggu depan harus mencari dari Al-Quran maupun hadis yang membahas beriman kepada hari akhir. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.